Hai, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan quotes dari Michael Tal ini cocok untuk mendeskripsikan game ini. Anda harus membawa lawan Anda ke dalam hutan yang gelap, yang dimana 2 tambah 2 sama dengan 5. Yang artinya, jalan keluarnya hanya untuk cukup bagi satu orang. Dan kita akan menyaksikan permainan yang sangat-sangat menarik ini, teman-teman. Tentunya pertemuan antara dua super grandmaster, Magnus Carlsen menghadapi Jordan Van Foreest pada European Chess Championship 2023. Bagaimana permainannya, langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Magnus Carlsen putih memulangkah dengan pion ke-4, dibalas E5, kuda ke F3, kuda ke C6, dan gajah ke B5, pembukaan Ruy Lopez di papan. Kuda ke F6, Berlin defense. Biasanya juga dengan pion ke D3 untuk mensupport pion sentral. Pada kesempatan ini Magnus Carlsen memilih variasi rokade, maka kuda memukul pion sentral. Di sini tentunya benteng ke I1, kuda ke D6, dan A4 mensupport kuda. Sebelumnya teman-teman, apabila kuda memukul pion sentral, yang harus dilakukan oleh hitam ialah dengan gajah ke E7 menghindari discover ke depan, atau bahkan kuda memukul kuda. Karena apabila dicoba kuda memukul gajah, ini adalah langkah blunder karena putih memiliki kuda memukul kuda. Di sini open skak waktu yang sama mengancam menteri, dan apapun responnya teman-teman, menteri tentunya akan tumbang, dan ini pun ke depan akan menjadi keunggulan yang sangat signifikan bagi putih. Untuk itulah teman-teman, kita kembali ke posisi aslinya. Di dalam posisi seperti ini, A4 dipilih Magnus Carlsen, gajah ke E7 mempersiapkan rokade, kuda ke C3, dan A6 mengusir gajah. Gajah mundur ke F1 dan E4 saat ini, maka kuda menerima pion, kuda memukul kuda, benteng menerima, dan D5, di mana tempo mengancam benteng juga membuka ruang akses ke depan bagi gajah. Benteng ke E1 mundur, dan D4 saat ini. Tentunya teman-teman, di dalam posisi apabila pion langsung melaju, maka gajah ke depan akan terhalangi. Sehingga di posisi ini cukup menarik bagaimana alur yang dimainkan Magnus Carlsen. Gajah ke D3, di mana gajah ke E6, gajah ke E4, gajah ke D5, lalu D3. Sangat menarik tentunya teman-teman, bagaimana pola yang terjadi. Rokade dari Jordan Van Foreest, gajah ke F4 sampai pengembangan, gajah ke B4 juga tempo mengancam benteng, benteng ke E2, dan tentunya benteng ke C8. Berlanjut gajah ke D2 saat ini menawarkan, ditolak gajah ke E7, menteri ke E1, dan tentunya gajah memukul gajah, benteng menerima, lalu pion ke F5, tempo mengancam benteng, benteng mundur ke E2, maka gajah ke F6 saat ini. Pion ke B4 berlanjut mulai juga mengetek dari sayap menteri. Di sini menteri ke D5, sentralisasi menteri teman-teman. Kita lihat bagaimana juga baiknya posisi menteri di sentral yang dimiliki oleh Jordan Van Foreest. Bagaimana Magnus Carlsen merespon? Ia H4 mengambil inisiatif menyerang dari sayap raja. H6 saat ini tentunya juga mencegah ke depan ada perwira menempati peta G5. Gajah ke F4 berlanjut, maka raja ke H7, menteri ke D2, lalu benteng ke E8. Di mana di sini teman-teman memberikan juga terhadap pion. Tetapi sebelumnya mungkin ada yang bertanya di dalam posisi seperti ini, bagaimana bang jika gajah ke E7 dimainkan, kembali juga mengancam pion B4. Benteng akan ke B1 teman-teman. Menteri ke A2 misalkan mengancam benteng, maka menteri ke E1 di mana mensupport benteng juga tetap memantau pion B4. Menteri memukul pion A4, masalahnya benteng bisa memukul gajah teman-teman, pertukaran dan jelas. Di sini pun kualitas dari putih lebih baik. Oleh sebab itulah di dalam posisi seperti ini dimainkan tentunya benteng ke E8 walaupun memberikan pion dari Jordan Van Foreest yaitu dengan pion C7, gajah baru ke E7, B5 saat ini. Pertukaran terjadi, menteri menerima dan menteri ke F4. Berlanjut dengan gajah ke F6, maka pion ke H5 mengambil banyak ruang tentunya, mengontrol juga peta penting ke E6. Raja ke G8, maka menteri ke D6 saat ini. Pion ke F4 di mana juga membuka baris kelima. Di sini menteri ke D7 mengancam benteng. Menteri memukul pion juga waktu yang sama mensupport benteng. Gajah juga memukul pion. Di sini menteri juga langsung menawarkan pertukaran.
Magnus Carlsen juga memutuskan menerima, walaupun mundur seperti ke F5 bisa dimainkan teman-teman, tetapi menteri memukul menteri langsung menyepakati menuju endgame. Raja menerima, maka benteng ke B1 mengancam pion, benteng ke E7 mensupport, dan raja ke F1. Kita akan melihat ke depan bagaimana juga permainan endgame dari kedua pemain. G5 mengancam gajah. Gajah mundur ke H2, tentunya tidak ke petak G3 supaya ke depan tidak menghalangi pion untuk melaju. Benteng ke D7, maka G4 saat ini. Raja ke G6, maka benteng ke B5 lagi-lagi juga memantau teman-teman. H5 berlanjut, diterima pertukaran, raja menerima, raja ke G2 saat ini. Berlanjut raja ke G6, maka kuda ke D2 bermanuver ke depan ke petak yang lebih aktif. Kuda ke A7 mengancam benteng, benteng ke B2, kuda ke C6 kembali, dan kuda ke C4. Berlanjut G4, maka benteng ke B5, benteng ke E7, lalu gajah ke D6 mengancam benteng, benteng ke H7, kuda ke D2 lagi-lagi mereposisi diri ke depan, kuda ke A7, benteng menyelamatkan diri ke B1, raja ke F5, dan kuda ke E4 berlanjut mensentralisasi juga kuda. Disinilah teman-teman posisi kritikal, gajah ke E5 langsung juga menawarkan gajah dari Jordan Van Foreest, dan inilah langkah meragukan yang diketahui betul oleh Magnus Carlsen, sehingga Magnus Carlsen gajah mukul gajah. Sebelumnya apa langkah terbaik rekomendasi dari komputer? Ialah dengan gajah ke D8 teman-teman. Semisal gajah ke B8 saat ini mengancam kuda, kuda ke C6, baru benteng melakukan skak, raja ke G6, dan ini pun masih cukup advance ke depan dan tentunya masih cukup komplikatif. Akan tetapi ketika ditawarkan penukaran dengan gajah ke E5, diterima pertukaran, raja menerima, raja ke G3 saat ini mengancam pion, benteng ke G7 mensupport pion, maka benteng saat ini ke B6 langsung juga membatasi baris ke-6 teman-teman. Benteng ke C7 tentunya mengancam juga pion, karena apabila dimainkan semisal kuda ke C6 menghalangi juga baris ke-6, maka dilakukan skak saat ini. Raja ke E6, kuda ke C5 skak, waktu yang sama mengancam pion B7, dipastikan akan tumbang. Oleh sebab itulah dipilih masih dengan benteng ke C7 melakukan counter attack. Di sini tentunya raja juga menerima pion, benteng ke F7. Mengapa bang tidak langsung diputuskan juga menerima pion C2? Masalahnya teman-teman, dengan menerima pion ini, inilah bagaimana luar biasanya kalkulasi Magnus Carlsen. Ada F4 skak, satu-satunya ke D5, benteng ke D6, percatu tidak adalah skakmat. Luar biasa tentunya bagaimana part yang terjadi. Kita kembali benteng ke F7 dicoba, maka saat ini juga langsung melakukan pion tetap juga untuk mensupport kuda teman-teman. Di sini dilakukan skak, raja tentunya ke G3, opsi terbaik, benteng kembali ke F7, percaya atau tidak setelah pion ke F4 skak. Di sini juga Jordan Van Foreest menyerah. Luar biasa teman-teman. Mengapa menyerah? Apabila raja melangkah tentunya seperti sebelumnya bahwa benteng ke D6 adalah skakmat. Dan juga di dalam posisi seperti ini, mengapa bang tidak dicoba dengan menerima pion? Masalahnya dilakukan juga saat ini memukul pion, tempo mengancam kuda. Setelah kuda berpindah cukup masuk akal, maka baru melakukan skak. Wajib raja menjauh, maka benteng akan tumbang. Jelas di sini sangat unggul bagi putih. Luar biasa bagaimana alur dan juga rapinya permainan, bagaimana langkah demi langkah yang tercipta pada partai ini. Berikut adalah tingkat akurasinya. Ulasan permainan dari kedua pemain cukup tinggi teman-teman, bermain cukup akurat juga. Magnus Carlsen akurasi 98,5% dan Jordan Van Foreest 93,4%. Demikianlah ulasan catur hari ini. Jika kawan-kawan suka, please like, komen, dan juga subscribe yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Apabila ada saran ke depan dan juga request, jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.